Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 102. Oke lah, gak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cahaya keemasan berkedap-kedip memasuki ruang alkemis, membuat alis dari Soyen terangkat, dan kemudian dia telah menyaksikan sosok dengan aura yang semakin kuat. Kegembiraan muncul di dalam hati seorang Soyen karena sosok yang telah masuk ke dalam ruang alkemis ini tidak lain merupakan Long Yi. Soyen sambil tersenyum, dia berkata, lumayan, kau sudah meningkat lagi. Setelah beberapa waktu berpisah, Long Yi tampaknya telah membuat kemajuan besar. Bahkan Soyen tidak bisa lagi merasakan tingkat kultivasi dari seorang Long Yi ini. Long Yi kemudian memeluk Soyen sambil berkata, akhirnya kau kembali juga. Hal itu membuat Soyen tidak kuasa menahan diri untuk menepuk kepala dari Long Yi dan memperhatikan petir-petir yang telah mengalir di dalam tubuhnya semakin kuat. Hal itu membuat Soyen menganggukkan kepalanya dengan penuh rasa puas. Long Yi kemudian mengatakan, kenapa kamu lama sekali pulangnya? Aku sangat mengkhawatirkanmu di rumah. Dan kau pasti telah mendapatkan banyak hal kali ini. Soyen menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, memang benar, aku telah menemukan beberapa peluang dan juga telah berhasil menyerap api surgawi serta roh hantu. Long Yi penasaran, ceritakan padaku. Soyen sambil mengusap kepala Long Yi, dia menceritakan pengalaman di dalam perjalanannya kepada Long Yi ini. Ketika Soyen berbicara dan bercerita, Long Yi kadang-kadang mengerutkan bibirnya, melebarkan pandangan mata, mengepalkan tangannya, dan juga kadang-kadang tersenyum. Long Yi memang tidak pandai mengungkapkan sebuah perasaan dengan sebuah kata-kata, dan dia hanya menggunakan sebuah ekspresi untuk memberitahu pada Soyen bahwa dia juga ikut bahagia. Soyen kemudian kembali mengatakan, kau juga telah melakukan dengan sangat baik. Berapa level kekuatanmu sekarang? Long Yi pun menjawab, aku berada di tahap awal bintang 4 Dodi. Soyen tidak terlalu terkejut dan kemudian dia menimpali. Kau bahkan peningkatan kekuatannya jauh lebih cepat jika dibandingkan dariku. Long Yi cemberut yang kemudian dia menimpali. Ketika kau bertemu dengan orang gila bernama Lang Tian itu yang mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan pemurnian obat, aku telah begitu banyak menyerap petir pil, dan bagaimana mungkin untuk diriku tidak naik level? Soyen tertawa terbahak. Sepertinya Lang Tian cukup banyak menyiksa dirimu. Bagaimanapun juga Lang Tian jauh lebih gila dalam hal alkemis jika dibandingkan dengan Soyen. Kemudian Soyen pun menghibur Long Yi. Meskipun masa-masamu sulit, tapi imbalannya juga sangat luar biasa, bukan? Lihatlah, sekarang kau sudah berada di tahap awal bintang 4 Dodi. Long Yi hanya bisa mendengus, meskipun dia tahu bahwa kegilaan Lang Tian telah sangat membantu peningkatan kekuatannya. Tapi pikiran tentang orang gila itu yang memurnikan obat siang dan malam masih membuat Long Yi merinding. Melihat Long Yi yang bertingkah kekanak-kanakan, wajah mungilnya yang tembem terlihat sangat menggemaskan dan Soyen mengusap beberapa kali. Soyen kemudian bertanya, lalu apa sekarang yang dilakukan oleh Lang Tian itu? Long Yi menjawabnya, apalagi yang dia lakukan selain melakukan pemurnian obat di dalam ruang alkemisnya sendiri? Aku benar-benar tidak mengerti. Hanya dengan beberapa formula pil, dia telah melakukan penyempurnaan begitu lama dan bahkan belum bosan hingga saat ini. Minatnya masih begitu kuat. Mendengarkan ucapan dari seorang Long Yi membuat Soyen hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dan Soyen benar-benar tidak menyadari bahwa Lang Tian di luar sebenarnya jauh lebih berdedikasi daripada yang dia bayangkan. Soyen melihat pada Long Yi dan kemudian dia berkata, Long Yi, aku saat ini berniat untuk memurnikan pil hati ungu yang berada di bintang 5. Apakah kau perlu istirahat dalam hal ini? Mendengarkan bahwa Soyen akan memurnikan pil bintang 5, rasa lelah dari seorang Long Yi tiba-tiba saja lenyap. Matanya berbinar penuh kegembiraan dan kemudian dia menimpali, tidak perlu. Ayo, sekarang lakukan pemurniannya. Meskipun Lang Tian sangat rajin memurnikan pil obat, tapi yang dia buat hanyalah bintang 4 dan juga di bawahnya.
Hal itu membuat Long Yi sangatlah bosan. Dengan adanya tantangan baru dari seorang Xiaoyan, Long Yi langsung bersemangat. Xiaoyan mengangguk puas. Baiklah, jika begitu mari kita mulai pemurnian ini. Dengan jentikan jari, Xiaoyan telah mengeluarkan bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk membuat pil hati ungu. Seperti cangkang kura-kura hati ungu berusia 200.000 tahun dan juga yang lainnya, yang kali ini telah melayang di hadapan seorang Xiaoyan. Tanpa ragu Xiaoyan juga langsung mengeluarkan kuali kayu api, dan dia ini juga mengeluarkan kekuatan api berwarna abu-abu biru yang langsung membakar kuali kayu api, membuat suhu di dalam ruang alkemis ini tiba-tiba saja melonjak. Xiaoyan menenangkan pikiran, lalu dia menambahkan kekuatan dari api surgawinya ke dalam kuali kayu, dan itu menyebar dengan sangat cepat membuat kuali kayu api berkobar dengan luar biasa. Xiaoyan memberikan isyarat dan kemudian bahan-bahan obat di hadapannya kini satu persatu masuk ke dalam kuali kayu api. Dengan kekuatan puncak alam kaisar dari kekuatan jiwa Xiaoyan, dia percaya diri bisa memurnikan pil hati ungu. Dengan wajah yang tegas penuh konsentrasi, Xiaoyan pun menatap tajam pada kuali kayu api. Di bawah kobaran api abu-abu biru yang terus memanas, satu persatu bahan kini telah dimurnikan dan ditempa menjadi sebuah cairan yang kemudian Xiaoyan juga secara bertahap menyatukannya di bawah kendali kekuatan jiwa yang terus berputar. Seiring berjalannya waktu, cairan obat itu secara bertahap mengental dan berubah menjadi sebuah pil yang berwarna ungu. Long Yi mengamati dengan penuh minat dan kemudian dia tersenyum. Pil hati ungu disempurnakan. Xiaoyan perlahan mengendalikan doki dan juga kekuatan jiwa serta api surgawi yang sedikit diperlemah. Akhirnya di bawah pemeliharaan dari api surgawi, pil ini berubah menjadi sangat halus dan juga bulat sempurna, lalu melayang di hadapan Xiaoyan yang langsung diselimuti oleh kabut berwarna ungu, memancarkan gelombang aroma yang segar dan juga elegan memenuhi seluruh ruang dari alkemis. Di luar sana tiba-tiba saja langit menjadi sangat gelap, dipenuhi awan hitam luar biasa dan juga suara gemuruh dari petir-petir yang sangat menakutkan mengguncang langit dan bumi. Xiaoyan melambaikan tangannya yang kemudian atap dari ruang alkemis miliknya kini telah langsung terbuka. Sebuah petir, pung, telah ditembakkan dari arah langit ke arah ruang alkemis milik Xiaoyan, dipenuhi dengan energi penghancur yang sangat menakutkan, memperlihatkan kekuatan yang tidak main-main. Pertunjukan ini sangatlah megah. Bagaimanapun juga itu adalah pil petir yang dihasilkan dari pil obat peringkat kelima memang luar biasa. Wajah Long Yi sangat bersemangat dan kemudian dia tidak sabar untuk mencobanya. Lalu Long Yi berkata, "Ayo, aku ingin mencoba bagaimanakah rasanya pil petir tingkat kelima." Tanpa ragu lagi tubuh dari seorang Long Yi langsung melompat ke udara untuk menantang sambaran petir itu yang kemudian pung. Tubuh dari Long Yi tersambar dengan kekuatan petir yang sangat besar. Lalu krak, sebuah suara retakan terdengar dari dalam tubuh Long Yi. Dia kemudian meraung dengan suara yang mengguncang langit dan bumi, menyulut cahaya keemasan yang langsung bersinar dengan cara menyilaukan dari dalam tubuh Long Yi. Melihat Long Yi di udara terus tersambar petir, tatapan mata dari seorang Xiaoyan menjadi lebih serius dengan ekspresi yang cukup khawatir. Meskipun Xiaoyan percaya pada kemampuan Long Yi, tapi kekuatan dari petir yang bermunculan sangat menakutkan. Namun dalam sekejap saja, tiba-tiba saja petir yang menyambar tubuh dari Long Yi hilang seketika. Long Yi berdiri tegak di udara dengan senyum gembira dan kemudian dia pun bersendawa. Petir tingkat kelima bisa dengan mudah dilahap oleh seorang Long Yi, kata Xiaoyan dengan wajah terkejut. Dia ingat ketika memurnikan pil permajaan pada saat itu, Long Yi ketika melahap kekuatan petir tidak secepat ini. Tampaknya kekuatan Long Yi yang meningkat pesat juga membuat kemampuannya menyerap pil petir sangatlah luar biasa. Long Yi pun segera turun dari udara. Kegembiraan muncul di wajahnya yang tidak bisa disembunyikan dari seorang Xiaoyan, dan kemudian dia berkata, pil petir tingkat kelima memang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat keempat. Xiaoyan tak kuasa menahan tertawa.
Setelah berhasil memurnikan pil hati ungu pertamanya, Soyen kembali mengeluarkan bahan-bahan lainnya dan dia akan memurnikan pil hati ungu yang kedua, ketiga, keempat, dan juga selanjutnya. Dengan penuh kendali, Soyen kali ini benar-benar terfokus dan mendedikasikan dirinya sepenuhnya di dalam pemurnian pil hati ungu. Waktu terus berjalan. 10 hari kemudian, 4 botol telah melayang di hadapan Soyen dan berisi pil berwarna ungu. Soyen menatap Long Yi, lalu dia bertanya, "Long Yi, apakah kau baik-baik saja?" Karena saat ini wajah dari Long Yi bersinar dengan cahaya keemasan yang luar biasa, membuat Soyen sedikit gugup. Semenjak Long Yi mengikuti Soyen dari benua Doki, awalnya Soyen menganggap Long Yi sebagai saudaranya. Namun Long Yi malah dengan kemampuannya sendiri, dia menyatakan mengikuti Soyen sebagai seorang ayah. Dan seiring berjalannya waktu, Soyen tanpa sadar mulai menyadari bahwa memang seolah-olah Long Yi seperti anaknya sendiri. Long Yi pun dengan cepat mengatakan, "Tenanglah, aku baik-baik saja. Hanya saja aku menelan beberapa pil petir tingkat kelima. Energinya cukup berlebihan, dan ketika kau melakukan proses pemurnian, aku bisa mencerna energi yang berlebih di dalam tubuhku." Soyen menghela nafas, "Syukurlah jika kau baik-baik saja." Dikarenakan Soyen sekarang memiliki api surgawi, pil komunikasi roh, dan juga kekuatan jiwanya telah melaju ke tahap puncak alam kaisar, dia bahkan tidak menyadari seberapa banyak kemampuan alkemisnya telah meningkat. Soyen selalu merasa bahwa kali ini setiap proses pemurnian dari pil hati ungu berjalan dengan sangat lancar. Bahkan Soyen belum menemui kegagalan sama sekali, membuat suasana hatinya terlihat gembira. Dan dia merasa dalam kondisi saat ini memurnikan pil pemurnian sumsum seharusnya bukan masalah besar. Dia perlu bertindak selagi masih ada kesempatan, dan memurnikan pil pemurnian sumsum itu akan jauh lebih mudah di masa depan. Soyen mengulurkan tangannya, mengumpulkan 4 botol giok berisi pil hati ungu ke dalam cincin penyimpanan, dan dia segera mengeluarkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pil pemurnian sumsum. Pil pemurni sumsum tulang itu sendiri merupakan pil obat yang berada di jajaran puncak bintang 5. Soyen pernah mencobanya pada saat itu ketika dia baru pertama kali naik ke alam kaisar, tapi sayangnya Soyen telah gagal. Dan dengan pengalaman dari kegagalan sebelumnya, Soyen menjadi lebih berhati-hati. Dia secara berturut-turut memurnikan bahan dari yang termudah kemudian menjadi yang tersulit, yaitu esensi binatang beratribut bumi dari bintang 5 Dodi. Namun semuanya juga telah berjalan lancar, tidak seperti sebelumnya. Tapi masih tidak ada kegembiraan di raut wajah dari Soyen, dan dia tahu bahwa bagian tersulit dari memurnikan pil pemurnian sumsum adalah mengekstraksi bahan yang paling penting, dan tidak lain itu merupakan lumut Ling Yin. Sambil menatap pada lumut Ling Yin di telapak tangannya, mata dari Soyen menyipit. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut, membuat lumut Ling Yin langsung masuk ke dalam kuali kayu api. Soyen memusatkan kekuatan puncak alam kaisarnya dari kekuatan jiwa ini, perlahan dengan cepat mengendalikan api berwarna abu-abu biru. Ekspresi wajah Soyen sangat serius. Lumut Ling Yin kemudian dibakar menggunakan api surgawi ini, lalu berubah menjadi cairan hijau, perlahan menjadi transparan, lalu secara bertahap mengembun menjadi butiran cairan hijau yang sangat jernih dan halus. Soyen melambaikan telapak tangannya, dan kemudian dia kali ini akan melakukan proses penggabungan bahan-bahan obat lainnya yang telah dimurnikan Soyen sebelumnya. Secara perlahan menyelimuti cairan berwarna hijau yang seperti kristal itu, dan secara bertahap mengalami penggabungan. Keringat kini telah mengalir di dahi dari seorang Soyen. Tangan dari Soyen dengan cepat membentuk sebuah segel yang cukup rumit. Dokinya tersebar, dan dia mengaktifkan kekuatan api surgawi dengan cara luar biasa di dalam kuali kayu api, menyebabkan apinya berkobar. Suhu di dalam kuali juga melonjak. Hari-hari berlalu, pil obat itu secara perlahan mulai menyatu, dan akhirnya pung! Terbentuklah sebuah pil berwarna hijau yang cukup terang.
melayang di atas kuali kayu api diselimuti aura hijau yang luar biasa. Ketika melihat hal seperti ini, Xiaoyan pun tertawa terbahak-bahak. Akhirnya aku berhasil membuat pil pemurnian sumsum. Tidak heran Xiaoyan akan begitu gembira. Keberhasilan melakukan penyempurnaan pada pil pemurni sumsum berarti dia akan segera bisa memiliki garis keturunan dari ras Xiao. Dan pada saat itu Xiaoyan juga akan bisa melahap segel roh. Hal ini juga akan membuat teknik 8 surga yang ekstrim akan meningkat. Setelah mengatasi pil petir yang telah muncul di langit, akhirnya Xiaoyan bersama dengan Long Yi meninggalkan ruang alkemis ini dan mereka pun menuju ke aula utama. Di tempat itu sudah berkumpul orang-orang seperti Xiao Yao dan juga yang lainnya, bahkan Lang Tian juga telah tiba. Ketika Xiaoyan memasuki ruang dari aula utama ini, pandangan mata dari seorang Lang Tian langsung berbinar dan dia berkata, "Tuan muda Xiaoyan, pil obat langka apa yang sebenarnya Anda murnikan kali ini? Mungkinkah itu adalah pil obat tingkat kelima?" Begitu Xiaoyan mengasingkan diri, Lang Tian tanpa adanya Long Yi bersama dengan dirinya tahu bahwa sebenarnya Xiaoyan telah kembali. Dan selama berhari-hari melihat pil petir di langit yang muncul dengan cara dahsyat, membuat Lang Tian penasaran dan ingin tahu jenis pil obat apa yang telah dimurnikan oleh Xiaoyan kali ini. Xiaoyan melihat pada Lang Tian sambil tersenyum diam menimpali. "Dasar kau ini, selain pil obat apalagi yang menarik minatmu, Lang Tian? Sebenarnya kekuatanmu juga telah meningkat. Auramu bahkan mirip dengan Long Yi. Kau benar-benar luar biasa. Bagaimanakah caramu meningkatkan kekuatan secepat ini?" Kemajuan kekuatan dari Xiaoyan dari tahap awal bintang 3 Daodi ke puncak bintang 3 Daodi sepenuhnya adalah karena dia melahap api surgawi dan juga roh hantu. Jika tidak, mungkin Xiaoyan tidak akan pernah menemui keajaiban seperti ini. Tapi Lang Tian hanya tinggal di rumah memurnikan pil obat. Jadi bagaimana mungkin dia bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat? Meskipun Lang Tian sudah berada di tahap akhir bintang 3 Daodi, seharusnya tidak mungkin bagi dirinya untuk bisa menerobos dengan sangat luar biasa ke tahap awal bintang 4 Daodi. Xiaoyan benar-benar terkejut dengan kecepatan kemajuan dari seorang Lang Tian. Dan sebenarnya karena Xiaoyan belum pernah menyaksikan kegilaan Lang Tian dalam memurnikan pil obat, maka dia tidak heran dalam hal ini. Tapi jika Xiaoyan menyaksikan dengan mata kepala sendiri, pasti dia akan sangat terkejut. Long Yi kemudian memberikan penjelasan pada Xiaoyan. Ketika Lang Tian memurnikan pil obat, tidak ada siang atau malam baginya. Yang ada hanyalah memurnikan lebih banyak lagi. Dan ketika daukinya habis, dia akan menggunakan sejumlah besar cairan Qingling untuk memulihkan dauki. Dan ketika dia lelah, dia akan bermeditasi sebentar, lalu melanjutkan pemurnian. Terus-menerus menguras dauki hingga benar-benar onol. Dan kemudian diisi kembali, dikuras lagi, diisi lagi. Siklus seperti inilah yang menyebabkan pembentukan dauki di dalam tubuhnya menjadi semakin cepat. Sehingga Lang Tian bisa menerobos ke tahap awal bintang 4 Daodi melalui proses pemurnian obat ini. Mendengarkan penjelasan dari seorang Long Yi membuat Xiaoyan hanya bisa ternganga dengan raut wajah penuh keterkejutan. Karena tidak disangka cara ini akan benar-benar membuat Lang Tian menaikkan level kekuatannya dengan cepat. Xiaoyan selalu menganggap dirinya sudah sangat tekun di dalam kultivasi teknik Daonya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lang Tian lebih dari sekedar tekun. Ini adalah sebuah kegilaan yang sangat luar biasa. Lang Tian hanya bisa menggaruk kepalanya dengan wajah malu-malu. Dan kemudian dia berkata, "Level kekuatan Daodi sebenarnya tidak penting bagiku. Yang paling penting adalah kekuatan jiwa. Dikarenakan aku merupakan seorang alkemis." Lang Tian kembali mendesak Xiaoyan, "Tuan muda Xiaoyan, cepat tunjukkan pada kami pil obat jenis apa yang telah kau buat. Kita benar-benar penasaran." Pandangan mata dari Xiao Yao, Xiao Zhan, dan juga yang lainnya pun menatap ke arah Xiaoyan.
menunjukkan rasa ingin tahu yang besar. Selama beberapa hari ini semua orang telah melihat pil petir yang luar biasa di langit dan mereka bertanya-tanya seberapa luar biasanya pil obat yang dibentuk Xiaoyan. Bahkan dia juga telah memimpin tim besar bersama dengan Le Shaolong melewati berbagai kesulitan dan juga bahaya yang mengancam jiwa untuk mencari lumut Lingyin yang menjadi bahan pemurnian kali ini. Xiaoyan tersenyum tanpa berkata apapun lagi. Perlahan dia mengambil cangkir teh di hadapannya dan kemudian menyesapnya sedikit, membuat Lang Tian dan juga yang lain menjadi penasaran. Tak lama setelah itu Xiaoyan tersenyum tipis, perlahan mengulurkan telapak tangannya. Sebuah pil berwarna ungu muncul di telapak Xiaoyan, memancarkan cahaya ungu luar biasa dan juga aroma obat yang sangat harum memenuhi aula besar ini. Mata Lang Tian langsung berbinar dan dia berkata, sebenarnya ini adalah... Sejak awal Lang Tian memang telah menduga bahwa Xiaoyan pasti memurnikan pil obat bintang 5 yang sangat langka. Dan ternyata tebakannya memanglah benar. Xiaoyan menjentikkan jarinya, pil hati ungu kini melesat ke arah Lang Tian dan kemudian melayang di hadapannya. Xiaoyan kemudian memberikan sebuah penjelasan. Pil obat ini dinamakan pil hati ungu yang merupakan pil dalam jajaran bintang 5 kaisar. Efeknya adalah melemahkan kekuatan kesengsaraan petir kelima dari orang yang akan naik ke bintang 5 Dodi secara signifikan. Kata-kata dari Xiaoyan menyebabkan semua orang di dalam ruangan ini langsung tersentak kaget. Pikiran mereka seolah-olah dipenuhi ketidakpercayaan. Bagaimanapun juga orang seperti Le Shaolong dan juga yang lainnya telah mengalami kesengsaraan petir dari kaisar kelima, dan mereka juga sangat memahami kekuatan dari kesengsaraan petir tingkat kelima itu. Jika bukan karena menggunakan baju sirah yang terbuat dari kulit binatang iblis bintang 7 Dodi, hampir tidak ada harapan bagi mereka mampu naik level ke bintang 5 Dodi. Namun pil obat yang baru saja dimurnikan Xiaoyan, efeknya benar-benar bisa melemahkan kekuatan dari kesengsaraan petir kelima. Hal ini membuat mereka semuanya tidak percaya dan mengira bahwa Xiaoyan sedang bercanda. Di antara orang-orang ini, reaksi dari seorang Xiaoyao merupakan yang paling intens. Pandangan matanya berbinar dan kemudian dia dengan susah payah mengatakan, Xiaoyan, apakah kau tidak berbohong? Kau mengatakan yang sebenarnya. Benarkah pil obat ini bisa melemahkan kekuatan petir dari kesengsaraan petir kelima? Dahulu kala, Xiaoyao meninggalkan provinsi Kaisar dan juga klan Xiao miliknya adalah untuk berjuang mencapai terobosan bintang 5 Dodi sehingga dia akan bisa kembali membawa kemakmuran dari klan Xiao. Namun sayangnya keinginan itu tidak terpenuhi. Sebaliknya dia malah terkena sebuah penyakit aneh yang membuat kekuatannya terus menurun. Karena itu Xiaoyao paling memahami kesulitan untuk naik level dari puncak bintang 4 Dodi menjadi bintang 5 Dodi. Dan ia juga memahami apa arti melemahnya kesengsaraan petir kelima. Bagaimanapun juga tidak pernah ada orang yang berani meremehkan kekuatan kesengsaraan petir kelima ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kejutan apalagi yang akan diberikan Xiaoyan kepada anggota kelompoknya ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.